Mystic 2018 adalah sebuah film yang mengisahkan tentang kehancuran peradaban manusia, yang dimana dampak dari misi pemusnahan populasi manusia mengakibatkan hilangnya sumber makanan, hilangnya hukum, dan banyak gangster di mana-mana. Namun di satu sisi ada pasutri bernama Mark dan Nina yang harus berjuang bertahan hidup demi bisa pergi ke rumah orang tuanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah film ini dimulai dari seorang narator yang membicarakan tentang para pemimpin global yang akan memusnahkan populasi manusia dengan berbagai alasan tertentu. Salah satu caranya, mereka menumpahkan zat kimia yang sangat mematikan. Mereka yang tewas dalam bencana itu sangat beruntung, sedangkan bagi mereka yang selamat harus bisa bertahan hidup di masa depan yang suram. Dampak dari bencana tersebut membuat negara Amerika dikuasai oleh para geng yang terdiri dari gamblers, shit, plowboys, nailers, dan cherries. Sehingga warga penduduk lokal sudah tidak bisa lagi tinggal aman dan bebas di tempat mereka sendiri. Pada adegan selanjutnya diperlihatkan pasutri bernama Mark dan Nina. Mereka berencana pergi ke Milwaukee untuk mengunjungi orang tua Nina, sekaligus untuk menyelamatkan pernikahan mereka yang sedang proses cerai. Nina dan Mark saat ini berada di daerah kekuasaan geng Shits. Ketika mereka ingin pergi, ada sekelompok geng lain datang untuk merusak lukisan milik geng Shits. Nina dan Mark menggunakan kesempatan itu untuk kabur saat geng Shit mengetahui dan membunuh geng tersebut yang telah merusak lukisan mereka. Dalam perjalanan mereka yang cukup jauh untuk sampai ke Milwaukee, mereka tidak bisa terus melakukan perjalanan tanpa henti. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menepi di rumah yang terlihat kosong. Di rumah itu, Nina mengambil beberapa barang yang bisa digunakan, sedangkan Mark yang menelusuri rumah menemukan pemilik rumah sudah tewas dalam kondisi mengenaskan. Tidak ingin membuat Nina semakin takut, Mark memindahkan jasad mereka ke dalam gudang. Ketika mereka hendak tidur, mereka tidak sadar telah diperhatikan oleh seorang pria parubaya dari luar. Keesokan harinya, pria pengintai tersebut dan temannya tertangkap oleh geng Nailers. Geng ini sangat kejam dan selalu mencari keberadaan wanita untuk menjadi pemuas hasrat. Untuk bisa dibebaskan, pria pengintai memberitahu keberadaan Nina dan Mark, tetapi setelah diberitahu, mereka malah dibunuh. Saat itu juga, geng Nailers segera menuju lokasi Mark dan Nina. Selang beberapa waktu, Nina dan Mark menyadari tempat mereka didatangi oleh sekelompok geng Nailers. Segera mungkin mereka berusaha bersembunyi di atas loteng. Sebelum menghadapi geng Nailers, Mark menenangkan Nina yang terlihat sangat ketakutan dan memberikan Nina sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Dengan senjata seadanya berupa obeng, Mark berhasil membunuh satu orang dan menusuk mata pemimpinnya. Merasa tempat persembunyiannya sudah tidak aman lagi, mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan bergegas melanjutkan perjalanan ke Milwaukee. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke supermarket kosong untuk mencari persediaan. Mereka sempat tegang ketika kedatangan seorang pria bernama Nathan Wood yang mencoba sok akrab dengan cara yang tidak biasa. Tapi kepanikan Mark dan Nina yang takut mati tidak membuat Nathan berhenti mengoceh. Malahan, Nathan dengan santai menghadapi situasi itu hingga akhirnya putra Nathan bernama Steven ternyata sudah merencanakan ini semua bersama ayahnya. Pantas saja Nathan bersikap santuy karena ia dan anaknya sudah terlatih untuk menghadapi para geng. Tidak ingin melewati kesempatan bertemu orang seperti mereka, Nathan mengundang Mark dan Nina ke rumahnya. Ketika mereka hendak pergi, mereka bertemu geng plowboys yang membawa tawanan seorang wanita bernama Betsy dari geng Cherries. Kebetulan geng plowboys memiliki hubungan baik dengan Nathan, tetapi sempat terjadi perdebatan saat geng plowboys tertarik dengan wanita yang dibawa Nathan, yaitu Nina, dan ingin membawanya. Untungnya pemimpin plowboys mengurungkan niatnya dan memberikan jalan kepada mereka setelah mengetahui Nina adalah teman Nathan. Setibanya di rumah Nathan, istri Nathan bernama Teresa sudah menyiapkan makan malam untuk menyambut mereka.
Sambil berbincang-bincang, Nathan menceritakan sesuatu kepada mereka. Selain keempat geng yang paling berbahaya, rumornya ada geng lain yang memang beranggotakan anak-anak yang bernama geng Babis. Setelah makan malam selesai, para ciwi-ciwi mengobrol sambil mengajak Bella, putri bontot Nathan, bermain. Sedangkan Mark yang sedang berbincang-bincang juga dengan Nathan langsung shock dan mual ketika mengetahui makanan yang mereka makan itu adalah daging manusia. Ternyata Nathan dan keluarganya adalah seorang kanibal. Akibatnya membuat Mark ingin segera pergi, tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena Nathan mengancam akan membunuhnya jika Mark nekat pergi. Akhirnya Mark terpaksa bersikap biasa saja ketika Nina datang, seolah-olah tidak terjadi apapun. Tak lama kemudian, situasi berubah menjadi tegang ketika pemimpin geng Nailers yang Mark tusuk ternyata masih hidup. Dia sengaja mengikuti mereka untuk membalas dendam ke Mark. Dengan Bella yang disandra, dia menyuruh Nathan untuk menyerahkan Mark dan Nina kepadanya. Jelas, Nathan menyetujuinya demi menyelamatkan Bella, tapi kelakuan Stephen yang gegabah menyebabkan ibunya dan Bella tewas. Lalu Stephen membalasnya dengan menusuk-nusuk berulang kali menggunakan pisau hingga tewas. Sedangkan Mark dan Nina yang memiliki kesempatan segera melarikan diri membawa mobil Nathan menuju ke Milwaukee. Semua kejadian yang udah mereka alami membuat Nina dan Mark berselisih sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa geng gambler sedang mengawasi dan tengah bermain spin untuk mengeksekusi korbannya hingga akhirnya dirasa tidak bisa melanjutkan perjalanan. Saat itu juga Mark segera putar balik. Sementara Nathan yang tengah berduka atas kematian Teresa dan Bella menyalahkan semua ini kepada Mark dan Nina, sehingga dia memperbolehkan pemimpin geng Plowboys bernama Jim untuk mendapatkan Nina. Jelas mendengar hal itu Jim senang dan segera memberitahu anak buahnya, namun Betsy yang berhasil membebaskan diri telah membunuh geng Plowboys tetapi tidak dengan pemimpinnya. Betsy hanya membuat Jim pingsan. Kemudian ia membebaskan para wanita yang ditahan. Lalu dengan pergi membawa mobil geng Plowboys, Betsy berhasil kabur tanpa ketahuan. Keesokan harinya, ketika Nina tersadar setelah diobati Mark, dia pergi ke garasi terdekat untuk mencari mobil karena dia berniat ingin meninggalkan Mark. Tanpa disadari, pergerakan Nina telah diketahui oleh Betsy yang secara kebetulan Betsy berhenti tepat berada di tempat persembunyian Mark dan Nina. Setelah memperhatikan dan mengambil cincin Nina yang tertinggal, Betsy memutuskan untuk membunuh pemimpin geng Plowboys. Sedangkan Mark yang pergi keluar untuk mencari persediaan makanan, di sebuah rumah dia menemukan Nathan dan Stephen tengah terikat. Secara bersamaan, Mark ditodong oleh seorang pria bernama William Cunningham. Dia mengatakan jika ingin selamat, Mark diberi pilihan membunuh Nathan dan Stephen atau melawan pria berbadan besar bernama Bill. Dengan keputusan untuk melawan Bill, Mark sangat kewalahan, tapi untungnya ketika dia berhasil melawan dan terlempar, saat itu juga dia menggunakan kesempatan untuk membunuh Willie dengan pistolnya sendiri. Setelah itu Mark dan Nathan berpisah, termasuk Bill yang memang sebenarnya dia orang baik. Setibanya di kabin, Mark menyadari bahwa Nina berniat ingin pergi darinya dan melepas cincin pernikahan mereka. Walaupun begitu, Mark tidak marah sama sekali, malahan dia tetap bersikap baik ke Nina dengan mengajarinya menembak meskipun terlihat canggung di antara mereka. Merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya, Nina mengajak Mark untuk melihat penemuannya. Di sana, Mark sangat kagum dengan mobil tua yang mirip dengan milik Mark. Mobil tersebut ternyata memiliki kenangan indah ketika mereka pertama kali mulai berkencan. Karena terbawa suasana, keduanya menghidupkan kembali cinta mereka dengan mantap-mantap. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mobil itu milik geng Gamblers dan kedatangannya pun tidak mereka ketahui. Akibatnya, mereka dimasukkan ke kandang dan dibawa ke markas geng Gamblers yang ternyata itu akan mendekatkan jarak mereka ke Milwaukee. Setibanya di markas geng Gamblers, Mark dan Nina menjadi pusat perhatian anggota geng dan mereka pun dibawa ke ruang mata ular. Di sana, mereka dijadikan bahan taruhan para anggota geng. Tangan Nina dan Mark pun dibor di sebuah kayu yang terdapat pistol masing-masing, di mana mereka disuruh menembak satu sama lain. Mark memaksa Nina untuk menembaknya agar mereka bebas hingga
Ketika para anggota geng disibukkan dengan taruhan masing-masing, Nina menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan diri dan Mark, lalu menembak seorang pria yang menjadi host. Tanpa merasa takut sedikit pun, Nina yang dikepung menodongkan senjata ke geng gamblers dan segera keluar. Mobilnya yang mogok membuat mereka hampir saja diserang, tapi untungnya tanpa disadari mereka, Betsy terus mengikuti dan membantu pelarian mereka, sehingga mereka berhasil kabur dan segera menuju ke Milwaukee. Setelah kejadian yang mereka alami, akhirnya usaha mereka tidak sia-sia. Mereka berhasil ke rumah orang tua Nina untuk mengobati Mark. Tapi Nina harus menerima kenyataan pahit bahwa ternyata orang tuanya telah meninggal. Meskipun membuat Nina bersedih, dia harus terlihat baik-baik saja di depan Mark. Lalu Nina menemui para tetangga untuk mengetahui keadaan di Milwaukee. Ternyata mereka juga sering kedatangan 1 atau 2 geng gamblers. Itu sebabnya lah mereka membuat barikade mobil dan bergantian berjaga di atas atap, serta membuat ranjau yang dilengkapi banyak peledak. Di satu sisi, Betsy yang sudah sampai di Milwaukee terus memantau pergerakan Nina. Selain ingin melindungi Nina, Betsy juga ingin mengembalikan cincin Nina yang ia ambil. Ketika Nina sedang menyiapkan sesuatu di dapur, dia merasa curiga dengan Phil tetangga Nina yang bersikap aneh. Merasa penasaran, dia mengikutinya. Namun tak lama, dia melihat para geng gamblers tiba. Saat itu juga, Nina segera mempersenjatai diri dan langsung memulai penyerangan. Ia pun berhasil membunuh beberapa anggota geng dan berkat bantuan Betsy, sebagian besar geng gamblers berhasil dibunuh. Namun tiba-tiba mereka seketika langsung berhenti ketika kedatangan geng Plowboys yang mencari Betsy. Mereka berhasil menemukan keberadaan Betsy melalui alat pelacaknya yang terpasang di tubuh Betsy. Peperangan itu pun semakin memanas ketika geng Plowboys dan geng gamblers saling baku tembak. Mengingat jebakan ranjau yang telah dipersiapkan, Nina segera memakainya dan tiba-tiba sementara Betsy yang terkena tembakan, dia menemui Mark untuk memberikan cincin Nina. Tepat setelah Betsy memberikan cincin Nina kepada Mark, ketua geng gamblers muncul lalu menembak mati Betsy. Dan secara bersamaan, Nina datang tepat waktu untuk menyelamatkan Mark. Nina yang masih penasaran dengan Phil, ia pun mendatangi rumahnya. Di sana, dia melihat jejak kaki anak kecil dan Phil tewas dalam kondisi mengenaskan. Ternyata Phil telah dibunuh oleh Cynthia tetangga Nina. Terungkap geng Bobbies yang diceritakan Nathan benar apa adanya. Cynthia adalah salah satu anggota geng Bobbies. Lalu Nina kembali ke rumah memberikan pistol milik ayahnya yang ia temukan di rumah Phil. Yang ternyata Phil adalah mata-mata geng gamblers. Pantas saja geng gamblers mengetahui keberadaan Nina dan Mark. Setelah semuanya sudah berakhir, Mark memasangkan kembali cincin Nina dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan perceraian dan pergi menuju barat. Melalui siaran radio Crazy L, dia mengirim update siaran terbaru tentang negara Amerika. Saat ini memperingatkan para geng dan warga lokal lainnya untuk tidak main-main dengan pasutri Mark dan Nina, karena dia telah mengalahkan seluruh geng gamblers. Jadi berhati-hatilah. Dan film pun selesai. Akibat hancurnya dunia membuat orang-orang menjadi kejam dan sangat tidak manusiawi. Para geng saling menyerang untuk bisa menguasai wilayah. Mereka juga menyerang warga lokal jika tidak mengikuti perintahnya. Begitupun hewan-hewan yang sudah tidak terlihat sama sekali, sehingga Nathan dan keluarganya menjadi kanibal untuk bisa bertahan hidup. Dan kematian orang tua Nina mungkin saja itu perbuatan Phil, karena yang kita lihat barang berharga milik ayahnya Nina ditemukan di rumah Phil. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.